Aku duduk loh di rumahnya Nikita Mirzani loh. Takut. Tiba-tiba aku harus ribut lagi sama orang yang bukan apa-apa. Aku merasa diri aku tuh hina gitu. Ketika aku meladeni dia. Kak, gak gampang tahu jadi aku, Kak. Sumpah. Capek. Kalau yang ngeprank KDRT gimana, Kak? Coba aku mau tahu deh. Kakak juga gak mau nikah? Ya mau aja. Kalau misal Kak, kita berandai-andai aja, tiba-tiba jodohnya Kakak Ariel gimana? Masa? Welcome back di Crazy Nick Miril. Aduh, aku happy banget. Aku kedatangan Kak Luna Maya. Hai. Akhirnya di YouTube aku. Kak Luna, apa kabar sih? Baik. Aku duduk loh di rumahnya Nikita Mirzani loh. Takut. Enggak lah, takut enggak. Aku mah nggak menakutkan kali. Enggak sih. Enggak. Yang Biasa yang menakutkan mah itu tuh yang lagi viral. Aku mah standar kenakalannya Kak masih baik. Enggak lah. Kamu sebenarnya kadang-kadang menyuarakan kebenaran juga kok. Kak Luna ini salah satu orang yang selalu menunggu story-story keributan aku. Emang jujur, ayo dong Niki ngapain lagi dong gitu. Sebenarnya bukan ayo dong ya, tapi lebih kayak ya lucu aja. Walaupun sebenarnya kan nggak mau juga selalu ribut ya. Iya, nggak mau aku. Tapi kadang-kadang ya, soalnya kamu tuh lucu kalau misalkan ribut sama orang itu lucu, bukan aku fokusin ribut sama orangnya dan ributnya ya, tapi pembawaan kamu tuh lucu aja gitu loh. Lebih ke situ. Jadi kayak ini hiburan aja. Iya, aku kalau ribut sama orang sekarang nggak mau yang teks, nggak mau yang terlalu serius banget. Jadi orang tetap terhibur kalau aku bikin story. Gitu. Iya. Soalnya netizen zaman sekarang serba salah sih Kak. Serba salah tapi nungguin lo juga. Iya juga. Story-nya tinggi kan? Iya sih. Iya, kalau iya lagi sih. apa gitu kan? Iya. Tapi aku sekarang walaupun aku ribut engagement aku tinggi, aku nggak pernah mau ambil endorse lagi. Oh kenapa? Ya karena semua yang mau endorse aku tuh semua produk-produk yang aku punya. Skincare, lotion. Oh gitu. Iya kan, nggak mungkin dong. Daripada endorse barang orang, mendingan lo taruh barang lo sendiri. Iya kan nggak mungkin tiba-tiba aku endorse skincare orang lain ya kan, rugi dong aku. Slim orang lain. Iya, mendingan jualan diri sendiri ya, itu produk-produknya. Makanya kan sekarang netizen bilang gini, sekarang sepi endorse ya. Bukan sepi endorse, tapi yang endorse itu semua produknya yang udah aku punya semua. Mendingan jualan ini lebih cuan dong. Lebih cuan sih, benar-benar. Lebih tiba-tiba laris gitu. Iya. Kak Luna. Kak Luna, awal mula karir Kak Luna itu dari apa sih Kak Luna? Modeling ya kalau nggak salah. Dari Aneka Yas. Tahu Aneka Yas nggak? Tahu, Ya, yang itu 3 jari itu kan. Ya gitulah. Awal kayaknya rata-rata semua artis di ibu kota bermulai dari kalau nggak Gadis, Aneka Yas udah. Terus tiba-tiba bisa jadi artis top banget gimana Kak? Gimana ya? Ya nggak tahu juga lah. Nggak tahu ya, mungkin dulu. Soalnya dulu artis kalau nggak salah menurut aku ya, waktu aku belum jadi artis masih sedikit sih Kak. Iya, karena kan medianya juga dari TV, bioskop, atau radio cetak kan maksudnya semua tuh dari audisi, dari ya pemilihan cover girl, cover boy, kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak kayak sekarang, kalau sekarang kan gampang. Iya, viral aja di TikTok. Viral di TikTok jadi artis, muncul tuh di mana-mana. Komenin aja kasus orang. Iya, kayak Stitch. Aku kan sebelum ada TikTok aku udah selalu komen, jadi aku bukan TikToker. Oh iya, bener. Jadi kalau Niki tuh apa ya sebenarnya? Aku juga berawal dari figuran. Aku prosesnya panjang justru. Tapi ini apa yang Niki alamin sekarang itu proses, dan apakah seorang Nikita Mirzani sekarang adalah persona yang ingin Niki tampilin nggak? Enggak, tapi seiring berjalannya waktu jadi harus begitu. Kak, nggak gampang tahu jadi aku Kak, sumpah. Capek. Nanti mendingan kamunya aku wawancara di tempatku aja, boleh nggak? Boleh. Ini tanya aku aja deh. Iya makanya kenapa juga Kakak jadi tanya aku juga jadi bingung. Orang ini YouTube aku. Ini
YouTube aku. Iya juga ya. Kak, ini kan masih belum ada yang tahu nih silsilah keluarganya kakak nih. Beberapa netizen baru tahu kayak, ih ternyata kakak bule ya mamanya gitu. Oh ternyata kakak itu abangnya TV Jabrik ya gitu. Jadi kakak sebetulnya punya berapa saudara? Aku bertiga, aku anak paling kecil, cewek sendiri. Yang pertama cowok, yang kedua cowok. Terus ibuku Austria, bapakku Jawa. Banyak yang pikir orang Bali, tapi bapakku tuh aslinya Jawa. Nenekku Bojonegoro, kakekku Cirebon. Itu cuma memang dari ketemu kedua orang tuaku tuh ketemunya di Bali, tinggalnya di Bali, beranaknya di Bali, bisnisnya di Bali, sampai bapakku nggak ada juga meninggalnya di Bali. Jadi sebenarnya lebih kayak karena begitu, jadi aku pikir lah aku orang Bali, tapi memang secara darah bukan darah Bali, tapi memang darahnya Jawa, tapi kalau ditanya orang Bali karena lahir dan besar kan di Bali gitu. Jadi ya orang Bali. Kalau kakak yang pertama itu siapa? Namanya Duli. Duli itu dia pelukis sama ya seniman lah ya. Dia ngikutin bapak. Bapakku kan seniman ya, pelukis sama musisi lah ya. Nah si kalau TV mah kenal TV semua ya. TV tahu lah ya. Ya. Aku juga baru tahu ternyata itu kakaknya Kak Luna. Aku baru tahu aku. Udah pada nikah semua? Yang kedua doang. Yang pertama belum? Belum. Kayaknya nggak mau deh. Kakak juga nggak mau nikah? Ya mau aja. Kamu nggak mau nikah? Kamu nggak mau nikah lagi? Kak, aku udah menikah itu kan untuk punya anak. Iya. Aku mau sih, cuma nggak tahu ini tiap ketemu orang tuh kayak sebenarnya orang itu bisa aja gue bilang ya yuk nikah bisa aja jadi. Cuma guanya tiba-tiba kayak kayaknya ada aja yang nggak yakin. Ilfilan kakak? Nggak ilfilan, cuma kayak mungkin karena tahu apa yang dia mau gitu lah. Kayak gue maunya begini-begini dan nggak ada yang sempurna ya. Iya. Jadinya terlalu milih kali ya. Tapi sebenarnya ya kalau nggak milih ya gimana? Ya itu kan perasaan ya. Kalau kita yang ngerasain dan ngejalanin udah ada nggak nyaman, mau dipaksain hanya karena ya biar harus punya nikah, anak. biar punya anak, kesiksa juga nanti. Benar. Mendingan ya udah. Benar. Tapi Kak Luna katanya ini ya membekukan telur. Iya. Itu freeze. Kenapa? Ya jaga-jaga aja. Jadi suatu saat kakak mau punya anak, tinggal pakai rahim orang lain kan? Bukan pakai rahim orang lain. Atau pakai rahim kakak sendiri? Ya kalau bisa, ya kalau boleh sih pakai rahim sendiri ya. Tapi siapa yang mau buahin? Ya itu cari dulu. Kan masalahnya kalau di luar tuh kan bisa ada sperm ini donor. Iya. Aku nggak tahu kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa. Tapi aku simpen telur aku lumayan tuh dapat 26. Tapi nggak tahu deh bagus semuanya 26. Tapi katanya dokter sih 26 oke. Pokoknya dia mau keep minimal 20. Dapatnya 26. Which is bagus. Nah, spermnya aja Spermnya nih. belum ada ya? Nggak ada. Oh. Ya nantilah kita pikirin lah Niki. Iya. Kira-kira kalau udah waktunya Kak, terus udah mentok nih, nggak ada sperma yang benar-benar bisa membuahi kakak, bakal milih nggak laki-laki untuk, ya gue minta sperma lu aja deh gitu? Ya, itu belum kepikiran sih. Belum ya? Belum sih. Ya. Gue mendingan gue keluar negeri, gue sperm bank aja deh. Sperm bank aja ya? Iya. Kan bisa milih tuh, ada teman gue nih, gue cerita sedikit ya. Jadi kemarin ketemu sama teman gue, dia lagi mau freeze embryo. Jadi kalau aku kan telur, kalau dia tuh embrio. Dia nggak punya pacar, nggak punya suami. Telurnya dia ambil, terus dia milih tuh spermnya, dia ke sperm bank gitu. Nah kalau di luar negeri tuh lengkap dari silsilah apa. Terus aku sampai kayak, hah? Bisa gitu? Bisa. Jadi sampai fotonya waktu dia bayi sampai dia gede itu dikasih lihat. Oh oke. Jadi itu dimasukin telurnya dia, jadi embrio, dibekuin sampai dia siap mau punya anak. Atau surrogate mother, tapi dia bilang aku mau embrio aja. Temen aku Sofi tanggal 15 ini dia berangkat ke Amerika buat kayak yang kakak tadi bilang tuh, jadi dia pengen hamil lagi tapi dia mau pakai rahim surrogate mother. Ya, surrogate mother di Amerika. Iya, jadi memang teknologi sekarang udah luar biasa. Ya, cuma kalau di Indonesia kan masih tabu yang kayak gitu-gitu Kak. Ya tapi sebenarnya kan surrogate mother itu misalkan nih telur si ibunya masih oke, terus suaminya juga spermanya juga oke, terus jadi embrio. Tapi ternyata rahimnya nggak oke, kan bisa jadi, bisa pinjam rahim orang gitu.
Bener-bener. bukan pinjam. Minjem aja mahal loh bayarnya Kak. Aku Mahal. tanya si Sofi aja berapa bayar semua itu? 2M lah katanya. Hah? Iya mahal. Karena kan 9 bulan ngandung. Iya. Jadi rumah sakitnya, makanan, vitaminnya semua harus di cover sama 9 bulan. Asik. Gitu. Kalau Luna udah punya pacar belum sekarang? Punya nggak ya? Ya punya enggak lah. Pasti kalau Luna pacarnya boleh. Enggak. Iya kan? Gue nggak doyan bule Niki. Masa sih? Iya. Aku gimana ya? Nah gitu ya Niki, kadang-kadang ngerti nggak, semakin banyak menjalani, kita kadang-kadang semakin tahu apa yang kita mau. Jadi ketemu orang ribet dikit aja, lu kok bikin gue susah ya gitu. Mendingan nggak usah lah gitu. Tapi apakah kakak trauma sama Enggak. lingkungan kakak? Enggak. Kayak teman kakak tiba-tiba nggak ada rumah tangganya, nggak ada apa-apa, nggak ada berantem, pelakor. Kakak takut nggak sama hal itu? Takut enggak sih, biasa Enggak, aja. biasa aja. Karena ya namanya orang kan usaha ya. Iya benar sih. Banyak orang yang usaha ya. Iya banyak. Banyak yang orang usaha, jadi nggak cuma usaha di mencari nafkah ya, Iya, mencari pasangan juga Benar, ya. benar. Mencari pasangan karena lebih enak ngambil dibanding Ya. nyari. Iya. Kak, bisnis Karuna yang lagi Karuna jalanin apa aja nih? Aku nama itu Iya. kenapa bisa jadi booming banget sekarang Kak? Kenapa ya? Ya dikerjain dengan tekun aja, terus udah gitu aku fokus lumayan gede di situ. Terus ya karena dapat kemarin investment juga, jadi kan punya dana untuk ngembangin. Nah pengembangan itu yang paling banyak dilakukan adalah cari SDM-nya. Nah SDM plus pengembangan produk. Ya udah, jadi karena fokus di situ, ya itu kan maksudnya sebagian kepemilikan saham tuh kan dilepas, kita dapat duit. Nah kita kan punya tanggung jawab kan. Orang invest di kita kan artinya kita punya tanggung jawab untuk membuat bisnis itu maju dan jalan. Iya, Karena iya. dia mau invest, artinya kan dia mau untung juga dong gitu. Jadi memang aku dibebani tanggung jawab yang memang lumayan agak gede. Jadi ini harus jadi punya gitu. Makanya- Tapi kakak sempat kepikiran nggak kalau bisnis kakak tuh bakal jadi sebesar ini? Jujur enggak sih. Jujur waktu itu bikinnya iseng banget. Iseng kayak ikut-ikutan aja. Artisnya pada bikin itu. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan aja. Jadi kayak kok pada kayaknya gampang banget jualan pada, ya gue nanya beberapa lah. Ya ada Titik Kamal, ada si ini, ada si itu. Wah mereka kok gampang banget jualan gitu. Kan sempat nanya sehari gini, sebulan keluar sekian. Oh gampang kali ya. Ternyata nggak segampang itu juga ya. Maksudnya Kalau udah ngejalanin ya. udah ngejalan ternyata perintilannya itu banyak banget. Masalah sosial media, masalah pemasarannya, masalah ini, masalah orang, aduh ternyata seribet itu. Jadi proses belajar lah ya. Jadi ya kan kita apa ya sebagai manusia kan pengen naik tingkat terus lah. Benar. Masa mau di situ-situ terus? Iya betul. Kak Luna ini lagi FYP ya di TikTok di mana Masa? gitu. Kak Luna dikasih hadiah mewah sama gitu. pengagum. Kenapa itu mobil mahal loh Kak? Kok dikasih cuma-cuma? Dari Kayak siapa? nggak ngerti aja. Kayak nggak ngerti aja. Dari siapa Kak? Itu beneran dari pengagum rahasia Kakak? Ya anggap aja begitu. Iya anggap aja begitu. Oke. Kak Luna, aku Ya. mau tanya Kak Luna. Kak Luna, tanggapan Kak Luna tentang public figure yang lagi KDRT ini bagaimana? Aduh, KDRT. Ya pastinya kan gimana ya, sangat disayangkan lah ya. Maksudnya sedih aja dengernya. Sedih tuh karena ya namanya mau seemosi apapun ya kita kalau bisa nggak mukul lah ya gitu. Apapun lah mau sedang seemosi apapun janganlah. Ini juga jadi pelajaran juga ya buat teman-teman mungkin di luar sana yang mengalami itu harus berani speak up juga, harus berani menghentikan lingkaran setan itu gitu. Ini nggak hanya buat cewek loh. KDRT juga terjadi pada laki-laki loh. Iya. Jadi ini bukan masalah gender ya. Laki-laki pun juga ada loh yang istrinya KDRT. iya. Ya. Jadi buat kalian juga maksudnya ini
satu pelajaran dalam hubungan, mau laki-laki mau perempuan, mau verbal, mau fisik, itu ya dihindarin lah. Jadi membangun rumah tangga, hubungan yang sehat ya coba hindari yang itu. Kalau lagi emosi ya pergi aja Pergi dulu. aja ya, benar. Pergi ke tempat cewek lain. Sama aja. Sama aja dong. Tapi menurut kakak, kenapa sih perempuan-perempuan Indonesia ini jarang banget mau speak up soal KDRT? Apa karena faktor ekonomi? Nanti takutnya kalau ketika dilaporin akhirnya bercerai, dia nggak dapat apa-apa, jadi lebih baik bertahan. Yang penting berkecukupan atau gimana, Kak? Mungkin banyak juga yang kayak gitu ya, faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi atau faktor sebenarnya nggak paham juga kalau itu sesuatu hal yang nggak boleh gitu loh. Kan edukasi juga mungkin nggak merata kan. Jadi pada saat itu terjadi, let's say di kampung di apa ya, mungkin mereka merasa ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga laki, nggak boleh gitu. Mau laki mau perempuan ya semuanya ya nggak boleh, mau fisik itu nggak boleh. Verbal itu lebih menyakitkan sih menurutku dibanding dipukul. Itu juga janganlah gitu. Jadi kalau bisa ya dihindarin lah, kan harus saling menghargai ya. Kakak udah besuk Lesti? Lagi umroh kan? Lagi umroh, tapi WhatsAppan? Aku WhatsApp dia. WhatsAppan? Aku WhatsApp, aku cuma bilang, Lesti, stay strong, and then tetap semangat. Makasih kakak. Menurut kakak bakal cerai atau balik? Menurut doang kan? Menurut gue ya, nggak tahu. Kalau lihat di berita-berita katanya udah ditalak apa? Nggak tahu ya. Gue cuma lihat mantau dari sosial media. Nggak tahu. Semenjak kasusnya Lesti sama Bilar banyak banget tuh yang pada komen, komen, siapa komen, bingung deh. Sekarang media sosial ngeri-ngeri Kak, ngeri-ngeri sedep, bener deh. Jadi setiap ada kasus siapa ya mau cuat komen, entah itu fitnah, entah itu bener. Nah kalau ini nih, ini sahabat kakak banget, Besti. Ya kan? Kalau yang ngeprank KDRT gimana Kak? Coba aku mau tahu deh. Kalau dari kacamatanya Kak Luna. Begitu sulit. Lupakan Mbak Im. Gimana ya, aku no comment aja lah. Aku no comment. Tapi kan dia udah dipanggil polisi, katanya itu cuma hanya sekedar untuk menghibur. Menurut kakak, ini kan sebagai masyarakat Indonesia aja Kak. Apa? Harus dikesampingkan dulu masalah pertemanan, ya kan? Iya. Gimana ya? Ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran lah ya. Terus dia mah nggak belajar. Waktu itu juga dia sempat minta maaf, nangis. Kan namanya manusia tuh selalu hilaf. Iya sih, tempatnya salah, betul. Itu selalu salah. Kita kadang-kadang untuk kita mengerti sesuatu tuh butuh berkali-kali untuk kejeduknya gitu. Betul. Dan nggak apa-apa juga. Kalau gue sih yang penting ini aja lah, kita doain yang terbaik, mudah-mudahan. Karena ini jadi bahan pembelajaran juga buat konten kreator lainnya juga. Jadi dengan adanya, let's say kasus gua dulu, gitu, terus kasusnya Niki, ini kan bisa kasusnya Baim atau kasusnya Lesti atau semua yang terjadi di dunia, maksudnya hiburan ini atau pemberitaan, mau itu politisi, mau itu pokoknya news lah ya, pemberitaan, itu kita instead of menghujat, maksudnya kenapa nggak itu jadiin kita untuk belajar gitu. Oh ternyata ini salah ya. Oh yang benar ini. Oh kalau Niki begini itu nggak benar. Jadi gue jangan kayak dia deh. Oh misalkan kasus gue dulu gitu. Misalkan oh gue nggak mau deh. Jadi jangan ya. Jadi instead of kita ngambil negatifnya aja, kenapa nggak kita belajar dari situ supaya instead of kita yang ngalamin, kan ada contohnya nih. Jadi kita menghindari gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu bijak aja. Sekali Kak Luna. Bijak, aku mah selalu. Harus. Kak Luna ini kan mengerti banget tentang fashion. Aku ada salah satu orang yang selalu ngeliatin fashionnya Kak Luna. Karena Kak Luna tuh pinter banget memadu padankan style gitu ya. Baju-baju, color lah, apa segala macam. Pokoknya apa yang dipakai Kak Luna tuh pokoknya cakep aja. Menurut aku. Bisa aja nih. Aku tuh suka banget. Aku kadang-kadang suka ngejeblak gayanya Kak Luna juga. Nah, aku mau tanya tanggapan Kak Luna tentang fashion di Indonesia ini, tentang dunia fashion di Indonesia ini gimana? Ya oke. Maksudnya perkembangannya bagus, terus juga banyak fashion designer muda maupun yang lama juga
karya-karyanya terus berkembang, terus semakin bagus. Craftsman-nya juga semakin baik gitu, dari segi kualitas, dari segi desain, semuanya semakin nggak kalah lah dengan dunia lah. Cuma mungkin memang ini aja perlu lebih, entah gimana caranya supaya desainer kita ini atau karya-karya Indonesia itu bisa lebih dikenal di luar, itu yang mungkin jadi PR aja ya. Jadi kita nggak cuma belanja desainer luar aja gitu. Orang luar juga seneng gitu. Jadi belanja di sini. Iya, haruslah. Iya. Fashion designer yang bagus yang aku suka pakai bajunya ya itu Koko Sebastian Gunawan. Menurut aku dia oke banget. Kan pernah pakai kan? Aku suka banget ya. Cocok. Sampai melendung mau meledak. Aku juga kaget. Kak Luna, kan katanya ya dunia model itu tak lepas dari dunia negatif. Menurut Kak Luna gimana? Negatif apanya tuh? Ya mungkin lebih ke free-nya. Yang nggak model juga banyak free-nya. Iya, ya juga sih. Iya kan. Lebih banyak yang nggak model. Iya. Ada lah yang lain. YouTuber. Ya sebenarnya kalau negatif tuh di mana aja bisa sih, nggak harus model ya Kak. Nggak harus model. Iya, ibu rumah tangga aja banyak yang negatif. Iya juga ya. Iya, jadi nggak bisa dipatokin cuman model doang. Tapi kakak tuh sekarang, aku nggak bohong ya, aku tuh selalu cerita sama Kak Fitri, aku tuh ngikutin Kak Luna banget. Dari Kak Luna di titik terendah sampai sekarang, Kak Luna tuh keren sekarang. Amin. Survive banget ya. Ya belajar lah Niki. Dulu Kak Luna, jadi belajarnya itu ya dari teman-teman yang melakukan kesalahan, jangan melakukan kesalahan lagi ya. Dulu Kak Luna hampir 5 tahun ya nggak ada di pertelevisian. Lama. Tiba-tiba Kak Luna mulai membangun lagi step by step sampai sekarang keren banget. Aku sekarang suka bilang sama dia Kak Luna keren banget ya sekarang. Iklannya banyak. Lumayan alhamdulillah. Kerjanya banyak. Dulu lebih banyak sih Niki. Iya tahu tahu lah. Waktu dulu Kak Luna terkenal tuh aku masih jadi co-host kakek-kakek narsis. Belum artis aku. Namanya masih panjang ya. Iya, bener. Dulu kalau nama, keren banget. Dia mah iklannya Lux. Iklan-iklan paling top di Indonesia. Top. Tapi sekarang Kak Luna keren. Amin. Kamu juga. Aku kalau lagi keluar kota. Aku tuh ya kalau misalkan lagi pergi, misalkan gitu sama, misalkan Pandu gitu. Niki tuh keren, dia selalu muji-muji kamu tau nggak? Bu Magda apa gitu. Karena mungkin kalau aku mungkin kasusnya berantem ya Kak. Berantem ya aku ya. Aku nih jujur, kalau aku begitu aku nggak tahu sih Kak aku. Kamu kok bisa kuat gitu sih? Berantem doang mah sepele Kak. Nggak ada yang aku pusingin. Niki, aku aja ya kalau misalkan let's say gini ya, orang gua ada kerjanya nggak beres, itu seharian gue bete loh. Karena kenapa gitu, kayak itu menyita waktu, apalagi kalau misalkan let's say misalkan nih, kemarin gitu ada beberapa komen yang negatif gitu. Negatif itu bukan negatif ngebully ya, tapi justru mengkritik yang menurut aku tuh benar. Itu tuh aku kepikiran loh. Misalkan gitu dia mengkritik, Kak menurut aku gitu. Ngasih taunya tuh baik dan benar, dan poin-poinnya tuh benar-benar yang mesti aku ikutin gitu. Oh iya benar juga ya dia. Itu aku kepikiran seharian. Lalu kan berantem gitu. Ya aku kepikiran Kak, tapi kan aku nggak mungkin kasih lihat ke orang. Iya juga sih. Aku pikirin, tapi kan aku balikin lagi. Tapi ada tenaganya gitu. Kalau orang bikin aku susah, kenapa aku harus ikut susah ya? Aku jadiin aja sesuatu yang bisa. Oh iya. Jadi lebih berharga gitu. Ya itu sih. Sebenarnya itulah pinternya ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat satu hal peluang, walaupun negatif ya, maksudnya walaupun capek kan hasilnya lebih gede ya ternyata. Iya. Aku nggak merugikan orang. Iya kan? Aku kan kalau ribut sama orang satu ya satu. Aku nggak akan nyebar kemana-mana. Fokus aku orangnya. Sekarang lagi fokusnya kemana? Nggak ada aku. Aduh, Kak sekarang lawan-lawan aku cemen semua. Aku tuh merasa diri aku hina ketika aku kan dulu kan ributnya sama orang paling ditakutin satu Indonesia kan. Siapa yang berani sama dia kan? Tiba-tiba ya adalah. Oh. Iya kan? Iya. Maksud aku udah di titik tertinggi di mana aku pernah ribut sampai aku mau digeruduk rumah aku sama berapa puluh juta manusia di Indonesia dengan pengikutnya kan. Tiba-tiba aku harus ribut lagi sama orang yang bukan apa-apa. Aku merasa diri aku tuh hina gitu ketika aku meladeni dia. Karena udah pernah yang segitu besar. Iya, makanya dan ternyata selamat-selamat aja. Selamat gitu. aja, makanya aku kayak setiap ada orang yang mau cari ribut sama aku, aduh siapa ini orang? Aduh nggak dulu gitu. Sekarang aku gitu, aku merasa kayak
buset gue yang habis gue ngelawan ini tiba-tiba gue nggak cecunguk kayak nggak ada nilainya gitu. Makanya aku sekarang lebih tenang. Palingan aku cuma komentarin orang memang hal-hal yang harus aku komentarin nih karena menurut aku ini nggak benar gitu. Let's say ya kayak Najwa Shihab. Oh, ya kan? iya. Buat aku itu nggak benar karena aku punya temen juga polisi yang masih gembel sampai sekarang. Gitu. Malah dia waktu itu nggadein mobil ke aku. Gitu. Jadi sebenarnya Niki tuh komen tuh sebenarnya lebih pengen mengkritik aja mengkritik gitu ya. aja, bukan mau menjatuhkan segala macam. Kayak dia bilang semua polisi sampai keluarganya nggak malu apa uangnya halal. Kan itu kan nggak baik gitu kan. Jadi aku cuma bilang kenapa nggak bilang oknum. Cuman kan gara-gara dua kubu ini aku punya fans, dia punya fans, main serang-serangan jadinya kan. Gitu. Tapi kan kalau sebenarnya aku cuma mengkritik karena biar bagaimanapun aku kan juga warga Indonesia kan. Masa aku nggak boleh ngeritik orang boleh ngeritik aku. Iya. Kan nggak fair dong. Iya, benar-benar. Ya kan? Ya, itu cuman itu aja. Sekarang aku nggak pernah mau yang ribut kayak dulu gitu di story, nggak mau, aku nggak mau. Tapi kalau kritik-kritik kayak gitu kayak Baim kemarin kan ngeprank polisi juga nggak boleh gitu. Kak, hal yang paling Kakak Luna benci di dunia ini apa? Nggak ada ya. Masa? Enggak, kayaknya kalau kakak kata-kata benci tuh kayaknya keras banget gitu, nggak suka mungkin ya. Nggak suka apa? Kalau benci tuh nggak pernah sampai. Iya, nggak suka. Nggak suka apa ya? Aku juga bingung ya, apa ya? Ketidakpastian kali ya. Oh, maksudnya gimana? Kakak di ini di PHP-in? Ya, gitu-gitu kayak misalkan gitu. Masa secantik Kaluna bisa di PHP-in? Gimana? Kayak Kaluna yang cakep begini aja di PHP-in apalagi aku dimuntahin. Mana sih? Bukan, maksudnya suka atau merendah. nggak suka dijanjiin tapi nggak ditepatin. Karena gue kalau orang ngomong apa gue inget gitu. Terus kok nggak dikerjain tuh gue sebel gitu loh. Gue nggak suka gitu. Karena kalau misalkan gue udah ngomong sesuatu gue berusaha untuk melakukan itu gitu. Dan gue nggak suka tuh. Oke, kalau tadi kan yang kakak nggak suka, sekarang yang kakak suka di dunia? Yang aku suka di dunia ini banyak ya. Banyak gak sih? Waktu Kak Luna akhirnya bisa ketemu lagi sama Ariel, suka nggak? Ya suka lah. Suka ya? Ya kenapa nggak suka? Kan silaturahmi. Bener. Itu nggak tuker-tukeran WhatsApp nggak? Enggak. Masa? Nomornya sama dari dulu. Dari dulu nggak pernah berubah tuker? ya? Iya juga sih ya. Iya juga, tapi Ariel tambah ganteng loh. Masa? Udah perawatan dia. Iya. Ya. Di bening sama Nggak tahu aku. kamu ajak dong ke bening. Dia di mana tuh? Kalau Kak AA itu suka curhat nggak sama Kak Luna? Enggak. Enggak. Ini A tuh siapa? Raffi. Ariel. Oh, Ariel. Enggak sih. Udah punya pacar. Udah punya dia. pacar ya? Siapa? Adalah. Oh, aku tahu sih. Tahu kan? Udah gak curhat lah, ngobrol sama pacarnya. Oh, oke. Kenapa emang kalau Ariel punya pacar? Nggak apa-apa. Good for him. Oh, iya. Good for him. Kita mau happy-happy aja. Kalau misal Kak, kita berandai-andai aja, tiba-tiba jodohnya kakak Ariel gimana? Masa? Kan berandai-andai, Oh, iya. kan cuma berandai-andai. Ya nggak apa-apa kalau emang udah jalannya kan berarti kan dua orang harus mau gitu. Dua orang harus bergerak. Kalau cuma satu orang atau salah satu kan nggak bisa. Oh, dengerin dua orang harus bergerak. Bergerak ya. Iya. Lagi. Kak, laki-laki yang bagaimana sih yang Kak Luna cari saat ini? Yang pantas untuk mendampingi Kak Luna sampai akhir hayat? Aduh. Yang baik aja lah. Yang ngerti kita kerjaannya, terus juga bisa. Kalau aku tuh pengennya gini loh. Misalkan kayak udah kita capek-capek kerja, udah kita pusing di luar bikin kerja. Jadi kalau ketemu tuh pengennya disayang-sayang gitu loh. Kamu apa ya gitu kan enak gitu ya. Iya. Gitu. Iya, Jangan cuek-cuek baik. Gitu. Oh iya, oke. Susah nyari yang gitu. Kadang nggak ngerti. Kamu ngomong dong, ngomong. Oh udah. Udah. Perhatian dong kalau cewek itu tetap aja gitu. Jadi kayak udah nggak cocok. Oh, oke. Oke, ngomongin soal seks. Seberapa penting kah seks buat Kak Luna? Seberapa penting? Ya? Penting nggak penting? Penting nggak penting? Karena Kak Luna sekarang sibuk banget kan. Jadi dibuang waktunya. Jadi nggak terlalu mikirin
jadi oh itu penting atau enggak gitu. Oke, berandai-andai aja gitu. Kalau sama artis-artis internasional atau artis Indonesia, fantasinya kakak kemana? Kan berandai-andai. Maksudnya kemana tuh? Misalnya gini, kakak kalau misalkan bisa berandai-andai ya, kakak mau bobo sama artis internasional Mati siapa? gue. Kan berandai-andai, Oh, kita gitu. imajinasi. Oh, siapa ya? BTS. BTS. Taehyung. Enggak dong, RM dong. Oh, Arem. Ya tapi Taehyung juga boleh sih. Cakep dia, Cakep. cute. Oke, Tapi dia oke. pacaran sama Jennie sekarang. Iya. Oh, sama Jennie Blackpink. Cucu ya. Cucu ya. Iya. Kakak nggak pernah Tahu. Dulu kan bukannya suka. suka sama Taehyung doang. Aku nggak terlalu ngerti soal Sekarang BTS. pacaran sama Jennie kalau nggak salah. Oke. Kak Luna, terakhir apa impian Kak Luna yang belum tercapai? Impian aku yang belum tercapai. Aku belum ini ya, secara finansial belum merdeka. Maksudnya? Aku tuh pengen merdeka secara finansial. Jadi uang yang bekerja untuk kita. Jadi kita bukan bekerja untuk uang gitu. Jadi kan Oh. ngerti kan gitu. Ngerti. Ya, kayak orang udah di level itu kan udah nggak mikirin lah ya. Oke. Udah tinggal ngembangin aja dan uang udah masuk. Masuk. Gitu. Kalau sekarang kan kita masih merintis lah, berusaha. Jadi belum belum financial freedom lah. Oke. Belum punya. Cuman itu yang mimpi Iya, Kak Luna yang belum iya. tercapai. Kak Luna, jawab cepat. Oke. Cowok kaya tapi jelek atau ganteng tapi miskin? Kaya tapi jelek. Habis itu kita ajak ke klinik, kita Oh, iya. gantengin. Oh, iya. Operasi. Bisa. Gue tanya dokter lo di mana. Oke. Selebgram atau pembisnis? Aduh, pembisnis loh. Banyak usaha atau banyak anak? Banyak usaha kali ya. Banyak usaha. Gue cuma punya 1 atau 2 aja anak. Anak kucing kakak kan punya kan di rumah? Iya ada. Iya. Banyak hujatan atau banyak pujian? Dua-duanya sebenarnya nggak enak nih. Ya. Menurut gue dua-duanya nggak enak. Karena banyak pujian juga kadang-kadang membuat kita jadi lupa daratan. Betul. Tapi kalau banyak hujatan juga bikin kita juga terjun payung juga ya perasaannya ya. Benar. Tapi kalau suruh milih ya pasti Pujian. pujian. Tapi itu bahaya menurut Oke. gua. Atas atau bawah? Bawah. Oke. Di dalam apa di luar? Aduh, apa ini? Ini jawabannya nggak ada yang jorok loh. Ini Iya, pertanyaan aku iya, nggak ini jorok. Bisa, Nggak jorok. Iya, bisa Iya. di luar dong kan sering mainnya di luar. Di luar ya. jalan-jalan, Oke. gitu. Pakai nafsu atau pakai cinta? Ya, pakai cinta lah. Pakai Segala cinta. sesuatu pakai cinta. Mau kita Kerja. mengerjakan apa Iya, pakai betul. cinta pasti lebih oke. Betul. Oke, dibuka atau buka sendiri? Dibukain. Ya dibukain lah, enak pintu. Pintu dibukain. Kalau dikunci harus dibukain dulu Iya, dari dalam. Dibukain. Terus Iya. baru lagi mau keluar dari pintu mobil dibukain. Bukain, Wah. ya. Di depan atau di belakang kalau Luna sukanya? Aku di depan. Depan. Apapun harus ngomong di depan, depan. Jangan benar. di belakang. Ya, oke. Menyakitkan tuh. Benar. Dijambak atau dicekek? Dijambak aja lah, kalau dicekik metong. Mati ya, susah nafas. Iya, kalau dijambak ya udah. Iya, oke. Di perut atau dibuka? Perut Di dalam ah. sih kalau aku. Di perut atau di muka ini? Nggak jorok loh ini, Kak. Iya. Jangan mikir aneh-aneh. Aduh, apa dong nih? Di mana? Di muka, di perut, di muka. I don't know. Di perut. Di perut, oke. Durasi lama tapi nggak enak atau cepet tapi enak? Aduh. Ya, mendingan enak lah. Tapi durasinya cepet. Ya. Iya, oke. Nggak pegel. Mati gue. Iya, nggak pegel Kak kalau syuting durasinya cepet. Kan enak. Ih, Kakak Iya, Luna mah, ih. bener. Aduh, aku nggak cepet ya kayak Iya. gini-gini ya. Lampu mati atau lampu nyala? Lampu nyala, kalau mati Iya, nabrak kita. ya iyalah. Lampu mati atau lampu nyala, iya bener juga. Berambut atau polosan? Berambut. Masa? Apa Maksud ya? berambut Kakak? Ya maksudnya kalau orang botak, gue nggak suka orang botak. Gak suka orang botak? Oke. Iya, mantan kamu, Kakak kan semua rambutnya bagus-bagus Iya. semua. Dominan atau enggak? Dominan, karena gue dominan. Oke, dominan. Oke, Kak Luna, terima kasih Kak Luna sudah mau mampir ke rumah Aduh. aku. Thank you so much. Aku deg-degan ini.
Thank you. Aku tuh sebenarnya ada hadiah buat Kak Luna, tapi Apa aku tuh? taruh di apartemen. Oh ya nggak apa-apa. It's okay. Iya, Kak Luna kan ulang tahun kemarin. Udah apaan sih? Niki baik banget sih selalu ngirimin aku oleh-oleh. Thank you loh Kak Thank you Luna. loh. Makasih ya. Sukses selalu ya.